Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang indah ini kita akan mengkaji suatu pertanyaan dari sahabat kita yang kami beri judul Kebangkitan manusia selepas kematiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada salah satu sahabat bertanya, Kang Mas, apakah kenyataan hari kebangkitan itu? Apakah nanti setelah kita mati dibangkitkan lagi tubuh-tubuh ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya kutipkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Bagaimana mungkin kita bisa ingkar kepada Allah sementara hidup ini Allah? Bagaimana mungkin kita ingkar kepada Allah sedang kuasa ini adalah kuasa Allah? Bagaimana mungkin kita ingkar kepada Allah sesungguhnya kita ini adalah mati? Dan bagaimana mungkin kita ingkar kepada Allah sesungguhnya kita manusia itu sebenarnya tak ada, gaib, tak nyata dan tak jelas kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayatnya sudah jelas. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu itu sesungguhnya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia akan mematikan kamu. Dan akan menghidupkan kamu kembali. Dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi inilah yang dimaksud mati 2 kali dan hidup 2 kali. Maknanya ketika manusia belum dicipta, diproses oleh Allah, maka manusia itu tak ada. Manusia itu gaib. Manusia itu mati. Jadi kalau dimaknai
secara sudut pandang syariat, ketika manusia dimatikan 2 kali, dihidupkan 2 kali. Maknanya ketika manusia saat inilah hidup yang pertama. Jadi pemahaman dari sudut pandang syariatnya, pengertian saya dan kita semua saat kita belum bertuhan di hati kita, maka kita mengira hidup yang pertama ini adalah ketika saat inilah hidup yang pertama. Kematian yang pertama adalah sebelum kita dicipta. Dan kematian yang kedua ketika syakaratul maut tiba, datanglah kematian atas tubuh kita. Kemudian disiksalah kita di dalam azab kubur sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat kita dibangkitkan lagi seperti kecambah. Maknanya badannya yang bangkit seperti kecambah. Itulah kehidupan yang kedua. Selama ini kita memahami seperti demikian. Kemudian digiringlah manusia ke alam barzah, digiringlah manusia ke alam hisab timbangan, digiringlah manusia di dalam Siratal Mustaqim, digiringlah manusia ke dalam neraka, dan digiringlah manusia ke dalam surga. Dan nikmat yang termulia, tertinggi, yang sempurna di dalam surga itu adalah menyaksikan wajhullah. Itulah pemahaman kita selama ini ketika kita belum bertuhan di hati kita. Maknanya yang ada, maknanya yang wujud, maknanya yang hidup, maknanya yang berkuasa atas diri kita selama ini masih dikuasai oleh iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita. Maka pemahamannya tentang ayat Allah Al-Baqarah ayat yang ke-28 ini seperti demikian. Jadi seolah-olah Allah di dunia ini tidak ada. Yang ada hanyalah diri kita. Diri manusianya yang paling wujud melebihi wujudnya Allah. Diri manusia kitalah yang lebih hidup daripada hidupnya Allah. Diri manusia kitalah yang lebih berkuasa dari kuasanya Allah. Diri manusia kitalah yang merasa bisa berkehendak serta bisa berdaya upaya daripada daya upayanya Allah selama ini. Seolah-olah di dunia ini tidak ada Allah. Adanya Allah nanti ketika berakhirnya seluruh perjalanan, yakni di dalam surga, bisa menyaksikan wajhullah. Itulah pemahaman kita selama ini. Bila memang benar pemahaman kita selama ini, bila di dalam dunia ini, di kehidupan ini, Allahnya tak ada, Allahnya gaib, nanti Allahnya akan wujud di surga nanti. Lalu buat apa kita nyembah Allah selama ini? Lalu buat apa kita bertuhankan kepada Allah selama ini? Sementara Allahnya tak ada. Sementara Allahnya gaib. Sementara Allahnya tak hidup. Sementara Allahnya tak kuasa atas diri kita sendiri selama ini. Lalu buat apa kita bertuhankan Allah? Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita, hawa nafsu kita sendiri. Semua hanyalah angan-angan saja. Inilah bukti bahwa selama ini kita tak beriman kepada Allah. Kenapa kita tak beriman kepada Allah? Karena kita lebih mengimani hawa nafsu kita sendiri, karena kita lebih mengimani iblis dan setan yang bersekutu dengan diri kita selama ini, yang tak mau, yang tak rela, yang tak ridho sujud kepada keadamannya. Jadi kita, hawa nafsu kita, iblis dan setan tak rela dan tak ridho bila dikatakan dirinya tidak ada. Yang ada hanya
hawa nafsunya daripada Allah di hatinya. Berarti kita selama ini belum dikatakan Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena di dalam hati kita Allahnya tak ada. Allahnya tak nyata. Allahnya tak wujud. Allahnya tak hidup. Allahnya tak berkuasa sedikit pun terhadap kita selama ini. Dan kita selama ini tidak terasa telah mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita daripada mentuhankan Allah yang selama ini kita gembar-gemborkan. Inilah bukti nyata, jelas, nampak, logika bahwa kita selama ini masih ateis, tidak bertuhan kepada siapapun, bahkan kepada Allah pun, kecuali bertuhankan kepada iblis dan setan sebagai sekutu-sekutunya hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mengadamkan Allah di hati kita, mentiadakan Allah selama ini di hati kita. Inilah bukti yang jelas bahwa kita selama ini Islamnya hanya dusta belaka. Islamnya hanya sebagai identitas palsu saja. Islamnya hanya nyembah, hanya mengabdi pada kata-kata Islam. Bukan mengabdi kepada apa makna dari Islam itu sendiri, yakni selamatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hati kita sudah terpatri di dalam beragama Islam secara tulisan saja. Kita tidak memahami makna Islam itu sendiri. Akhirnya agamanya agama hawa nafsu. Agamanya setan dan iblis yang selalu mengajak kita mensekutukan wujudullah. Yang selalu mengajak kita mensekutukan hidupnya Allah. Yang selalu mengajak kita mensekutukan kekuasaan Allah. Yang mengajak kita untuk mensekutukan kehendak daya upayanya Allah dengan diri manusia kita. Jadi istilahnya wayang telah menjadi sang dalam. Makhluk telah menjadi sang kholik. Hamba yang telah menjadi Tuhan selama ini. Coba cek, coba hayati itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna hari kebangkitan itu sudah diceritakan di dalam surat Al-Baqarah, yakni ayat yang ke-28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada kamu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Mari kita bongkar ayat ini. Hakikatnya, logikanya sebenar-benarnya. Jadi yang dimaksud kematian manusia yang pertama adalah ketika manusia belum diproses cikal bakal kejadiannya yang dari tanah. Maknanya manusia belum berupa apa-apa, manusia belum berupa siapa-siapa. Ingat dan ingatlah usia kita. Seumpama saya 50 tahun yang lalu
50 tahun yang lalu saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Karena saya 50 tahun yang lalu tak ada. Karena saya 50 tahun yang lalu mati. Karena saya 50 tahun yang lalu